Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidil awwalin wal lahiqin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi at-tahirin al-mutahharin wa ashabihi at-tayyibin al-muhtadin wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nurika as-sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwarina wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى ورعاه متعنا بطول حياته في الدارين آمين رضي الله عنكم. فوائد فيما قيل في التسليم للأولياء. Faidah-faidah berkenaan pada apa yang dikatakan mengenai menerima dan memasrahkan sesuatu lil auliyai kepada para wali-wali Allah. Artinya kita memasrahkan setiap sesuatu yang dilakukan oleh seorang wali kepada wali tersebut tanpa mengiktiraf atau memprotesnya, jika memang orang tersebut betul-betul walinya Allah Subhanahu wa taala. An Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih. Daripada Sayyidina al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih, qala, beliau mengatakan, satrul waliyyi 'anin nasi wa 'adamu ma'rifatihim bihi rahmatun lahum. Ditutupinya seorang wali daripada kebanyakan manusia dan tidak tahunya mereka manusia itu bihi dengan wali tadi, rahmatun lahum, adalah rahmat bagi mereka. Ada kalanya seorang wali itu tidak kelihatan kewaliannya, sengaja memang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan memang sengaja agar manusia tidak mengenalinya. Kenapa? Rahmatan lahum, karena itu adalah rahmat bagi mereka. Kenapa? Li'annahum, karena sesungguhnya mereka itu idza arafuhu, apabila mengetahuinya wali tersebut, apabila manusia tahu bahwa orang itu wali, wa asaul adaba ma'ahu, dan mereka kurang ajar kepada wali itu. Asaul adaba, yaitu berakhlak buruk kepada wali tersebut, padahal dia tahu ini adalah wali, lalu mereka berakhlak buruk kepada wali itu, ma'ahu, bersamanya. Wa adzauhu, dan mereka tadi memusuhinya, mengganggunya, ma'a ma'rifatihim, bersamaan dengan mengetahuinya mereka, bikaunihi waliyan, dengan sebenarnya orang itu adalah wali. Halaku, maka mereka akan binasa. Wa atibu, dan mereka semua akan hancur. Jika wali itu diketahui oleh orang banyak, lalu mereka kurang ajar, tidak berakhlak terhadapnya, mengganggunya, maka orang-orang tersebut akan binasa nantinya. Atibu, dan akan rusak akhlaknya, rusak moralnya, rusak agamanya.
akibat kualat mengganggu wali tersebut. Sementara mereka tidak sadar. Itulah kenapa terkadang wali itu ada yang mastur, ditutupi, tidak dinampakkan oleh Allah. Tujuannya adalah karena rahmat bagi manusia. Sebab jika mereka tahu dan tidak beradab kepadanya, mereka akan binasa nantinya. Lalu ditutupi. Kenapa? Wa mata kana dzalika ma'al jahli bihi kana al-amru ahwana minhu ma'al ilmi bihi. Dan kapanpun itu bersamaan dengan ketidaktahuannya, artinya ketika mereka kurang ajar, tidak sopan atau mengganggu wali tersebut, tapi mereka tidak tahu itu adalah wali, kanal amru ahwana, maka persoalannya lebih ringan minhu dari orang tersebut ma'al ilmi bihi, bersamaan dengan ketika ia mengetahuinya bahwa orang itu adalah wali. Artinya ketika seseorang mengganggu seorang wali dan ia tidak tahu bahwa itu adalah wali, hukuman yang ia dapat lebih ringan karena dia tidak tahu. Andai kata dia tahu ini adalah wali, nggak mungkin dia mengganggunya, nggak mungkin dia kurang ajar atau berakhlak buruk kepadanya. Tapi lantaran dia tidak tahu, dia pikir ini orang biasa, dia anggap seperti temannya sendiri, diajak guyon, diajak gurau, padahal wali ini. Orang tersebut andai kata mendapat hukuman juga, tentunya hukumannya ringan. Tidak seberat orang yang tahu bahwa itu adalah wali, lalu kemudian mereka memusuhinya, mereka tidak sopan, dan mereka mengganggunya. Ini halaku wa atibu, akan celaka, binasa, wa atibu, dan hancur nantinya, rusak nantinya. Karena orang yang kualat kepada wali itu bukan hanya rusak pada fisiknya saja, tidak seperti yang kita lihat di film-film. Ya, ketika kualat kepada seorang wali ditelan bumi atau disambar petir atau diguguri batu dari langit, enggak. Lebih parah daripada itu bahkan. Apa? Kerusakan yang dialaminya adalah kerusakan agama, kerusakan akidah, kerusakan iman, kerusakan takwa. Itulah hakikat kualat yang sebenarnya. Akhirnya dia tidak senang lagi dengan sholat, dia tidak perhatian lagi dengan agamanya, dan dia tidak segan-segan untuk berbuat dosa dan maksiat. Itulah hakikat kualat. Bukan muntah darah, awas kena bangkak tangannya, awas kena bangkak batisnya, awas kena bekorengan. Nah, itu kualat yang ringan itu. Karena apa? Jika dia mendapatkan perasaan seperti tadi secara fisik, dia akan sadar bahwa ini gara-gara saya kurang ajar kepada wali itu. Akhirnya dia bisa saja minta maaf dengan wali itu dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat. Tapi orang yang tidak ditimpakan sesuatu pun pada dirinya, pada fisiknya, ini dia akan terus terombang-ambing dalam kesesatan, dan dia tidak sadar bahwa itu adalah lantaran dia kualat kepada wali tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah bahaya yang tidak disadari oleh seseorang. Kata siapa mengganggu si fulan itu kualat, mengganggu ustadz itu kualat, mengganggu habib itu kualat. Kata siapa? Aku mulai semalam kucuntan sawit sidin kada apa-apa mulai semalam tuh, mulai dahulu sudah aku ulu-ulu sidin, aku gibah sidin di belakang, kada apa-apa sampai ini. Apa yang tidak apa-apa? Kamu sudah tidak sholat 5 waktu lagi. Dulu kamu rajin sholat 5 waktu. Kamu sudah tidak pernah pergi ke masjid lagi, padahal dulu setiap hari Jumat kamu rajin ke masjid. Kamu sudah tidak tahu lagi arti silaturahim, bahkan kepada kedua orang tuamu sendiri, padahal dulu kamu rajin perhatian kepada keduanya. Kenapa? Itulah kualat. Ini gara-gara kamu nyuri sawitnya Habib nih. Ini gara-gara kamu kurang ajar dengan guru agama nih. Ini gara-gara kamu
membenci orang-orang soleh. Itu kualatnya. Ini lebih parah daripada korengan, lebih parah daripada muntah darah, lebih parah daripada dijepit bumi. Hati-hati, karena kerusakan itu akan terus bersambung sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu muntah darah sampai di dunia saja episode terakhirnya. Tapi kalau kualat dalam rusaknya dan hancurnya agama, iman dan takwa itu terus bersambung sampai hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hati-hati dengan para salihin, para aulia, karena mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Dan itu semua kembalinya kepada hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Man adzani waliyan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Man adali waliyan, barang siapa yang memusuhi waliku, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, faqad adzantuhu bil harbi, maka sungguh aku umumkan kepadanya peperangan. Kamu berperang bukan dengan walinya. Kalau walinya mungkin memaafkan, tetapi kamu sekarang berperang dengan Tuhan si wali itu tersebut. Kamu perang dengan Allah Ta'ala. Mau kemana kamu pergi? Dari sejak lahir kamu menginjakkan kaki di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya bumi ini marah kepada kamu. Mau kemana kamu pergi? Mau ke pohon, manjat di pohon jambu. Pohon jambu itu milik Allah. Mau lari ke langit gitu, ke angkasa. Angkasa raya semua milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemilik jagat raya, pemilik kaun dan seluruh dunia serta isinya ini marah kepada kamu, mengumumkan peperangan kepada kamu. Kemana kamu mau berlindung? Inilah orang dimurka. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kita dengar kemarin bagaimana Ibnu Saqqa yang kurang ajar dengan Al-Ghawth, hingga pada akhirnya dia matinya dalam keadaan memeluk agama Nasrani, padahal dia orang alim, padahal dia orang pintar, padahal dia orang cerdas, ahli berdebat, dikirim oleh raja yang ada di daerahnya untuk berdialog kepada para pendeta-pendeta Nasrani yang ada di kampung seberang. Dengan niat dan tujuan yang baik, dia pergi ke sana berdialog seputar agama dengan orang-orang Nasrani. Tapi apa yang terjadi? Allah menghendaki hatinya tertambat dengan seorang wanita Nasrani. Allah Ta'ala menjadikan hatinya jatuh cinta kepada salah seorang anak Nasrani. Akhirnya mereka tidak mengizinkan Ibnu Saqqa kawin dengan putri mereka, kecuali dia pindah agama dan memeluk agama Nasrani. Karena cinta membutakan hatinya, dia pun rela meninggalkan agama. Akhirnya dia masuk Kristen. Na'udzubillah min dzalik. Setelah masuk Kristen, hilang semua agamanya, hilang semua ilmunya. Bahkan ketika ditanya tentang hafalannya dulu Al-Quran, padahal dia hafizul Quran, orang alim, ketika ditanya tentang ayat Al-Quran, apakah kamu masih hafal? Dia bilang, semua hafalanku sudah tidak ada lagi. Bahkan Al-Fatihah yang biasa dibaca setiap hari, aku sudah tidak hafal lagi. Bahkan suratul Ikhlas yang sangat pendek itu saya sudah tidak hafal lagi. Saya cuma hafal satu ayat yang berbunyi, Qul tamatta' bi kufrika qalilan innakum min ashabin nar. Itu saja yang saya hafalkan. Katakan, bersenang-senanglah dengan kekafiranmu qalilan, sebentar. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Hanya itu yang saya hafalkan. Ternyata ayat yang dia hafalkan itu adalah teguran untuk dirinya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sekelas, selevel Ibnu Saqqa, ulama hebat, teman akrab Syekh Abdul Qadir Jilani di zamannya bisa seperti itu, bagaimana dengan kamu yang bukan ulama? Bagaimana dengan kamu yang tidak jelas itu? Na'udzubillah min dzalik. Ini akibat apa? Kurang ajar dengan wali.
Padahal kurang ajarnya bukan menyambati wali kada baik, bukan, atau mencuri hak milik sidin, bukan, tapi apa? Ingin mengetes keilmuannya, itu saja. Kata Ibnu Saqqa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, saya besok sudah mempersiapkan pertanyaan yang saya anggap rumit sekali untuk dijawab, yang pastinya Syekh Al-Ghawth tidak bisa menjawab. Kamu apa yang kamu siapkan wahai Abdul Qadir? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Saya datang ke sana tulus dan murni ingin mengambil berkah dari beliau. Karena orang seperti Al-Ghawth itu selalu sibuk dengan Allah. Oh, begitukah kata Ibnu Saqqa? Iya, udah berangkat. Akhirnya apa? Ketika sampai di hadapan Al-Ghawth, kata Al-Ghawth kepada Ibnu Saqqa, kamu datang ke sini dengan membawa pertanyaan. Pertanyaannya begini-begini. Belum dia mengutarakan dengan lisannya sudah dikasyaf oleh Al-Ghawth. Pertanyaannya begini-begini. Dan kamu bilang saya tidak bisa menjawabnya. Demi Allah saya bisa menjawabnya. Jawabannya adalah begini-begini, ada di kitab ini. Heran langsung Ibnu Saqqa, gak bisa jawab, diam dia. Dan saya mencium aroma kekufuran ada di dalam dirimu. Saya lihat kamu nanti akan mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Subhanallah. Adapun engkau wahai Abdul Qadir datang ke sini dengan niat yang baik dan tulus, ingin mendapatkan keberkahan dengan prasangka baikmu itu. Aku melihat seolah-olah nanti engkau akan duduk di atas kursimu dan mengatakan, telapak kakiku ini dipikul oleh leher para wali-wali yang ada di dunia ini. Dan mereka semua menundukkan lehernya serta mengakuimu sebagai wali dan pimpinan mereka. Ternyata apa yang terjadi? Betul. Waktu demi waktu berlalu, tahun demi tahun berlalu, sudah lama puluhan tahun kejadiannya. Ternyata Ibnu Saqqa mati dalam keadaan kafir, Nasrani, Kristen, na'udzubillah. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani duduk di atas kursi kewalian sambil mengatakan, qadami hadza ala riqabil awliya. Telapak kakiku ini ada di atas batang leher para wali-wali. Fata'ta'u riqabahum wa sallamu lahu. Maka para wali semua menundukkan leher mereka dan menerima perkataan Syekh Abdul Qadir Jilani, sehingga beliau mendapat julukan Sultanul Aulia, rajanya para wali di zaman itu. Syekh Ibn Hajar Al-Haytami menyebutkan, kata beliau, ada seorang wali dari daerah Asbahan tidak mau menundukkan lehernya. Maksudnya tidak mau mengakui Syekh Abdul Qadir Jilani sebagai Sultan Al-Aulia. Akhirnya apa? Sulibat wilayatuh. Itu diambil kewaliannya. Jadi orang biasa, nggak jadi wali lagi sudah. Subhanallah. Wali aja mengiktirat kepada wali yang lebih tinggi makomnya dari dia, bisa rusak kewaliannya. Apalagi yang bukan wali. Apalagi yang bukan wali, apalagi wala nih. Sudah wala, bala aja pulang. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati, jaga adab dengan mereka. Wa 'anil Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullahu qala wa katsirun min hadhihi at-ta'ifati jama'u bainal walahi wat takhribi fi dhahiri syar'i takhriban ba'inan yusqituhum an a'yunin nas liyastatiru biha an syuhratis salah. Kata Imam Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i rahimahullahu qala mengatakan, wa katsirun min hadhihi at-ta'ifati, dan banyak dari sekelompok golongan ini para wali-wali ini, jama'u, mereka mengumpulkan bainal walahi wat takhrib, antara walah itu satu kebingungan, wat takhrib dan kerusakan, fi zahiri syar'i, di dalam zahirnya syariat. Artinya perbuatan mereka itu kadang membingungkan dan merusak secara zahir syariat. Takhriban ba'inan, dengan kerusakan yang jelas, yusqituhum an a'yunin nas, dapat menjatuhkan mereka dari pandangan manusia. Ada kadangkala wali yang tingkah lakunya seperti itu.
Tujuan mereka apa melakukan itu? Liyastatiru biha an syuhratis salah, agar mereka menutup-nutupi diri mereka daripada kemasyhuran akan kesolehan mereka. Sengaja kadangkala tidak ingin dikenal sebagai orang soleh, tidak ingin dikenal sebagai wali, lalu ditutup-tutupi. Bahasa sekarang tidak suka dengan popularitas, tidak suka dengan viral-viralan. Sekarang orang kan nyari-nyari viral semua, macam-macam. Kalau wali nggak mau, sengaja kadang mereka melakukan hal-hal yang dianggap rusak secara zahir syariat, tetapi tujuan mereka bukan untuk itu, bukan untuk menentang syariat, tapi untuk menutupi kewalian mereka, supaya orang-orang tidak tahu. Contohnya kemarin Ibnul Quraibi dikenal dengan lissul hammam. Lissul hammam, maling di kamar mandi. Kenapa ceritanya sehingga mendapat julukan lissul hammam, maling di kamar mandi? Karena beliau menutupi kewaliannya. Beliau bercerita, nazaltu fi mahillatin fa'uriftu fiha bis salah fakarihtu dzalik. Ketika aku menempati suatu daerah dan aku dikenal oleh penduduknya sebagai orang soleh, aku tidak senang, aku tidak suka dihormati, dibilang alim, dibilang soleh, dibilang wali, gak suka. Sehingga pada suatu hari ketika aku masuk ke kamar mandi dan di sampingku ada orang lain juga akan masuk ke kamar mandi, maka aku persilahkan dia lebih dulu masuk ke kamar mandi. Lalu kemudian dia lepaskan pakaiannya dan dia gantung di depan kamar mandi itu. Kebetulan pakaian orang itu pakaian mahal, terbuat dari sutra. Ketika kamar mandi yang sebelah kosong, orangnya keluar, maka saya ambil baju orang itu dan saya bawa masuk ke kamar mandi yang sebelah. Sehingga ketika orang itu keluar dari kamar mandi, dia mencari bajunya, hilang. Akhirnya ribut, mana baju saya? Itu mahal, itu terbuat dari sutra. Semua ribut. Akhirnya orang-orang berdatangan. Ada apa? Saya kehilangan baju mahal terbuat dari sutra. Siapa kira-kira pelakunya? Tidak lain lagi Ibnul Quraibi. Saya tahu karena dia yang berdiri sendiri sewaktu saya masuk ke kamar mandi dan dia ada di sebelah sini. Kita tunggu sampai dia keluar. Ketika Ibnul Quraibi keluar dari kamar mandi, betul memakai baju orang itu. Akhirnya beliau dihakimi masa, digebukin, dipukulin. Gak nyangka, katanya orang soleh, katanya orang ahli ibadat, dipukuli. Ternyata dia adalah lissul hammam, maling di kamar mandi. Dari sejak itu beliau dikenal dengan lissul hammam. Akhirnya baju itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan setelah babak belur, mukanya lebam-lebam, kepalanya bincul-bincul, dipukuli orang, beliau tersenyum dan mengatakan, al-an itma'anna qalbi, sekarang baru tenang hatiku, alhamdulillah. Orang gak ada lagi yang bilang aku wali, orang gak ada yang lagi bilang aku orang soleh. Ini memang yang saya mau. Begitu, iya, mereka menutup-nutupi. Bagaimana cerita mereka yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i? Insyaallah nanti kita lanjutkan. Jadi banyak sekali di antara kisah-kisah mereka yang menutupi kewaliannya. Ingat sekali lagi, menutupi kewaliannya. Ini ada juga ibaratnya melakukan hal-hal yang merusak dirinya dalam zahir syariat, tapi mengaku wali. Ini lain lagi ceritanya. Justru mereka melakukan hal-hal yang dianggap menyalahi syariat itu supaya tidak dibilang wali. Ini enggak, sudah melakukan hal-hal yang merusak syariat, mengaku wali aja pulang. Wah, ini parah ini. Ini parah. Mereka melakukan itu supaya tidak dikenal sebagai wali. Ini melakukan hal yang menyalahi syariat, imbah itu mengaku wali aja pulang. Wah, ini parah sekali kalau kayak gitu. Jadi macam-macam contoh orang-orang yang tidak suka dengan kemasyhuran itu. Ya, karena wali itu ada yang mastur, ada yang masyhur. Gak tahu nih di antara kita nih, mungkin ada wali yang mastur sini. Gak tahu. Iya kan? Makanya kita harus husnudzon terus sama orang.
prasangka baik terus sama orang. Begitu. Insyaallah nanti kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i mengenai cerita mereka, para wali-wali dan para kaum salihin yang menutupi kewalian mereka dengan melakukan hal-hal yang melanggar syariat secara zahir, dan kemudian mereka pun tidak diakui sebagai wali lagi, dan itu yang mereka inginkan. Karena mereka lebih suka dengan khumul daripada syuhrah. Mereka lebih suka kemasturan daripada ketenaran, kemasyhuran, popularitas, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemanfaatan kepada kita dengan berkat mereka. Dan mudah-mudahan Allah jadikan hati kita sebagai hati-hati yang cinta kepada para awliya dan kepada para salihin. Amin Allahumma amin. Malam ini kita dihadiri Al-Habib Naufal bin Autad As-Segaf. Beliau baru datang dari Hadramaut kurang lebih 1 minggu dan menghabiskan waktu dalam menuntut ilmu di Rubat Tarim asuhan Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Di sana beliau menimba ilmu kurang lebih Asyara sini mulai ada asyar sana. Asyar Hunus. Kurang lebih 11 tahun. Nah, 10 tahun setengah. 10 tahun setengah. Dan kada sing bulikan. Kada bubulikan untuk 10 tahun setengah kada bubulikan. Ya, ada juara jenang 10 tahun, 12 tahun tapi ada buliknya. Kalau ini memang 10 tahun setengah murni kada bubulikan. Ya, dan alhamdulillah selama belajar di sana beliau juga dipercaya oleh pengasuh untuk berkhidmat mengajar santri-santri yang baru masuk. Nah, malam ini kita minta kepada beliau untuk memberikan petuah-petuah, pengarahan dan nasihat kepada kita semua yang akan kita jadikan bekal untuk kemudian diamalkan setelah pulang ke rumah masing-masing. Wa alaihi falyatafaddal mashkura. Tafaddal. Gum.